Syurutul qudwati ahad asyar. Syarat salat berjamaah. Salat berjamaah ada 11. Syurutul qudwah, syarat-syarat al-qudwah. Al-qudwah itu berjamaah. Qudwah itu mengikut. Ya, al-qudwah maksudnya apa? Berjamaah. Ahad asyar ada 11. Nah, sekarang kita masuk sholat berjamaah. Sebelum kita bahas ini, kita perlu ketahui definisi daripada sholat berjamaah. Apa sih sering kita dengar jamaah? Apa jamaah? Jamaah luwatan at-ta'ifah. At-ta'ifah yang artinya kelompok. Maka itu secara bahasa bisa diartikan jamaah. Jamaah mana nih? Jamaah mana nih? Oh, jamaah ini, jamaah ini. Maka itu secara bahasa kelompok. Adapun secara syariat, menurut ahli fikih, irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam. Ikatan salat makmum dengan salat imam, yaitu salat berjamaah walaupun dengan 2 orang. Irtibatul ma'mum bi salatil imam. Ikatan salatnya makmum dengan salat makmum sama imam diikat jadi satu salat, maka salat berjamaah. Ya, paling sedikit ukuran salat berjamaah paling sedikit 2 orang, imam dan makmum. Bagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas? Bagaimana diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau berkata, "Bittu inda khalati wa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail fa kuntu usalli ma'ahu fa kuntu an yasari fa akhadha bi ra'si fa agamani an yaminihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Bittu inda khalati, aku bermalam di rumah bibiku, kata Abdullah bin Abbas. Aku bermalam di rumah bibiku, yaitu Sayyidatuna Maimunah. Fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangun untuk salat tahajud, yusalli minal lail, untuk salat tahajud. Fagumtu usalli ma'ahu, Abdullah bin Abbas, maka aku juga ikut bangun untuk salat bersama Nabi. Fagumtu an yasarihi, dan aku berdiri pada waktu itu di sebelah kiri Nabi. Fa akhadha bi ra'si fa agamani an yamini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dan memindahkan di sebelah kanannya. Yang tadinya diri ikut sholat juga sama Rasulullah sudah pindah. Ini dalil sholat berjamaah. Ukuran, jadi bisa berdua walaupun dengan 2 orang. Yang pasti manusia. Mana sholat jamaah, mana makmumnya itu jin. Nah, bisa. Ya kalau bisa, wallahu a'lam. Oh iya kan, sering jin. Ya, ya walau boleh menjawab. Harus manusia. Jadi jinnya nyamar jadi manusia. Ya, di antara dari salat berjamaah lagi apa? Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Ya Allah, itu ayat An-Nisa 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, kemudian kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri untuk salat bersamamu. Itu dalil surah Nisa 102, dalil salat berjamaah. Walaupun dalam keadaan berperang, tetap dianjurkan salat berjamaah. Apa sih keutamaan salat berjamaah? Nah, ini perlu kita ketahui biar kita semangat untuk salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah sangat besar. Ya, jangan dianggap remeh perkara salat berjamaah, kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat tanda-tanda daripada kemunafikan. Bagaimana itu yang telah dijelaskan oleh para ulama dan juga telah disebutkan di dalam hadis. Yang mana Nabi SAW bersabda,
Salatul jamaah ta'dilu 25 min salatil fardhi. Salat berjamaah dengan salat sendiri itu berbeda dengan 25 derajat. 25 kali lipat, bukan 25 derajat, 25 kali lipat. Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin. Nabi SAW bersabda lagi nih, dengerin nih hadis. Man shalla, barang siapa yang salat arba'ina yawman, 40 hari berjamaah. Yudrikus takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kutibat lahu bara'atan, maka dicatat baginya 2 kebebasan, 2 fadilah. Yang pertama apa? Bara'atun minan nar, dia bebas, dicatat bebas dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dia dicatat terbebas daripada orang munafik. 40 hari, kata Nabi, dia jaga sholatnya berjamaah selalu. Dan bukan hanya asal berjamaah, tapi dia jaga takbir imamnya, nggak telat, nggak masbuk. Imam takbir, Allahu Akbar, dia langsung ikut takbir sebelum imam baca Fatihah. Jadi nggak telat. Orang dikategorikan tidak telat membaca takbiratul ihram. Kapan? Ketika imam takbiratul ihram, takbir tamat Allahu Akbar, maka makmum langsung segera takbir. Tapi jangan dibarengin. Imam masih Allah, inti Allah juga batal, inti punya jamaah nggak sah. Kapan? Setelah rokbar. Allahu Akbar, langsung takbir Allahu Akbar. Jangan pakai ngoceh. Mungkin orang kita kebanyakan ngoceh dulu. Apalagi sampai bercanda. Apalagi main HP. Sayang. Oke, ketinggalan fadilah takbiratul biar dapetin fadilah ini. Bisa nggak? Ente ngacak diri sendiri nih. Bisa nggak anak 40 hari ini, terutama yang laki, 40 hari ini sholat 5 waktu ente jaga berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ente bisa jaga ini, ente mendapatkan 2 fadilah. Ente terbebas dari api neraka. Yang kedua, terbebas daripada nifaq, munafik. Bisa jaga, itu hebat tuh. Jadi kata Rasulullah, sabda Nabi, barang siapa yang salat 40 hari dalam keadaan berjamaah, tidak telat takbiratul ihramnya bersama imam, maka dia akan mendapatkan 2 fadilah. Yang pertama, dia akan terbebas dari api neraka. Dalam arti apa? Insya Allah orang tersebut bakal dijaga dari perbuatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Yang kedua, dia terbebas dari munafik. Nah, nanti kalau ketemu, terutama yang perempuan yang belum nikah, pengen cari tahu calon imam, lihat sholatnya dia. Sholatnya sendiri apa berjamaah? Oh sendiri, ya udah, alamat munafik. Oh selalu berjamaah, nggak pernah telat takbiratul ihram dari imam, insya Allah selamat dari penyakit munafik. Paham? Makanya salah kita tuh nggak pernah mereka sholat sendiri, bahkan mereka cari orang. Bahkan kalau perlu mereka bayar yang mau nemenin sholat tadi. Kan boleh sholat dia ada, ya kan? Sholat dia ada, boleh. Ya. Ulangi lagi boleh. Temenin juga boleh, bagus, nggak pahala ente. Orang kalau ente minta ngajak temenin sholat, ente bilang alamat, bahala ente, salah. Temenin, kayak ente ngerasa cukup dengan pahala, temenin. Apalagi bantu dia untuk sholat berjamaah. Itu salah satu fadilahnya. Riwayat yang lain, Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man sami'a al-munadi falam yujib lam yurid khairan lam yurid bihi khair. Ya, berkata Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas, barang siapa yang mendengar azan dan tidak menjawab, maka dia tidak ingin kebaikan dan kebaikan juga tidak ingin kepadanya. Barang siapa yang mendengar azan, man sami'al munadi, barang siapa mendengarkan azan, falam yujib, udah nggak jawab, lam yurid khairan, tidak mau kebaikan juga dari azan tersebut, maka nggak mau sholat cepat-cepat. Ketahuilah, itu juga dia nggak mau juga kebaikan tadi, nggak mau juga sama ente. Terutama nih HP-nya ada ringtone azan. Kadang-kadang kita sibuk dengan game, kita matiin. Kalau lagi meeting kita matiin. Kalau lagi di tempat umum ente malu. Malah malu ente matiin. Kecuali lagi rapat atau lagi majelis kayak gini.
Ya, nggak apa-apa. Itu jawab. Kalau lagi ada azan ya. Tapi azan juga lagi majelis. Kalau lagi azan Allah, nggak apa-apa kita nggak jawab. Nanti kita azan kembali. Dan kembali ada pengecualian nanti kita masuk babnya. Baik. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu lan tamla'a udhunu bini Adam rasasan mudzaban khairun lahu min ayyasma'a nida thumma lam yujib. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika telinga seseorang dituangi besi yang mendidih, maka hal tersebut lebih baik daripada mendengar azan untuk sholat berjamaah kemudian dia tidak menjawab. Orang nih dengar azan, diajak untuk bersalat berjamaah tapi dia tidak menjawab. Tidak menjawab sini tidak mau salat jamaah. Maka orang tersebut lebih baik telinganya dituang daripada besi yang mendidih, yang meleleh. Panasnya gimana tuh? Lebih baik dia begitu daripada dia tidak menjawab panggilan azan tersebut. Di antara keutamaan salat berjamaah lagi diperoleh oleh makmum dapat mengikuti salat imamnya meskipun pada akhir salatnya sebelum imam mengucapkan salam dari salat. Hal ini menurut Imam Romli, sedangkan menurut Imam Hajar sebelum imam mengucapkan huruf mim pada lafaz alaikum. Orang masih bisa didapatkan fadilah salat berjamaah walaupun dia telat masbuk. Sebelum kapan? Sebelum mengucapin salam. Kalau menurut Imam Romli sebelum assalamualaikum salam tuh. Walaupun belum kalau menurut Imam Romli sebelum imam mengucapin salam, dia tetap mendapatkan fadilah jamaah walaupun telat. Kalau menurut kebalikannya Ibn Hajar, walaupun dia udah ngucapin salam, yang penting belum ngucapin alaikum. Kumnya belum kum. Kenapa? Orang dikatakan keluar daripada sholat ketika dia mengucapkan assalamualaikum. Kum keluar sholat. Salam yang pertama. Imam assalamualaikum, menurut Ibnu Hajar warahmatullah, misalkan pakai warahmatullah, maka ketika warahmatullah ini Allahu Akbar, ini nggak dapat salat berjamaah, ketinggalan udah. Ya dihitung sebagai orang yang salat berjamaah. Kalau lagi tahiyat gimana Beb? Dapat apa enggak? Masih dapat, ya kan? Kalau salam, kalau menurut Imam Ramli sebelum masih salam sebelum alaikum masih dapat, masih salam assalamu tetap dapat. Kalau Imam Ramli tidak dapat. Kalau udah fil alam imam ngomong assalam, ente takbir. Pas imam ngomong assalamu, ente takbir, ente nggak dapat Pak jamaah. Tapi kalau menurut Ibn Hajar, walaupun imam sudah salam, tapi sebelum dia mengucapkan kum, ente takbir, ente mendapatkan salat berjamaah. Usahakan ya kalau emang tidak jangan telat. Fadilah daripada keutamaan daripada takbiratul ihram dapat diperoleh jika makmum hadir bersama imam dan mengucapkan takbir setelah takbirnya imam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Likulli syai'in safwatun, wa safwatus shalah at-takbiratul ula." Rawahul Bazzar wa Abu Ya'la wal Baihaqi. Ya, setiap perkara itu mempunyai intisarinya, pokoknya. Setiap perkara itu mempunyai intisarinya. Dan intisari sholat, fondasi sholat yang paling penting di dalam sholat itu apa? Takbir yang pertama bersama imam. Takbir pertama bersama imam. Sudah mendapatkan dia bebas dari api neraka. Orang yang mendapatkan takbir yang pertama dari imam, dia juga bebas dari kemunafikan. Kemudian dia mendapatkan intisari daripada sholat tersebut. Nanti kalau sholat berjamaah yang benar, persiapin wudhunya, usahakan jangan telat. Kalau bisa mendapatkan takbiratul ula, takbir yang pertama daripada imam. Dan jangan dibarengin. Mungkin nanti mau buru-buru, imam belum bar, itu udah Allah, batal salat ini. Nggak dapat, nggak sah, harus diulang. Paham ya? Jangan juga mendahului imam, itu bukan makmum namanya. Imam belum Allahu Akbar, nanti udah Allahu Akbar ya. Nggak dihitung. Paham ya?
Di antara di sini dibahas lagi tertib derajat keutamaan dalam sholat berjamaah. Jadi ada beberapa derajat di dalam sholat berjamaah. Mana yang afdol nih? Apa sholat Jumat, apa sholat subuh, apa sholat isya? Ada tingkatan-tingkatannya. Di sini disebutkan di kitab Muhammad bin Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, orangnya udah pulang, muridnya Habib Jan bin Smith. Masya Allah, kitab yang luar biasa. Kita baca tambahan, ya kan? Tambahan edisional. Jangan makan doang, pakai tambahan. Ya, pakai kerupuk tambahannya biasanya pakai apa lagi? Pete ya, jengkol ya. Dalam belajar juga harus ada tambahan biar enak belajarnya. Nah, di dalam sholat berjamaah juga ada tingkatannya. Dalam keutamaannya apa? Yang pertama jamaah yang menurut ulama yang paling afdol, tingkatan utama yang paling tinggi di dalam berjamaah yaitu jamaah sholat Jumat. Yang kedua, jamaah pada sholat subuh. Habis sholat Jumat baru subuh. Kenapa subuh itu berat pada tidur? Ya. Yang ketiga, sholat jamaah isya. Yang keempat, jamaah pada sholat asar. Yang kelima, jamaah pada sholat zuhur. Yang keenam, jamaah sholat maghrib, karena maghrib paling gampang banget, pulang kerja, mandi bisa. Coba ente subuh yang berjamaah bisa dihitung pakai tangan. Dijaga nih, ente nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot, mau jadi orang soleh ini cukup ente sholat berjamaah, bisa nggak? Terus jaga takbiratul ihram tadi. Andai kata pun misalkan ketinggalan di masjid, aja ke orang rumah. Kalau perlu bayar, saya pakai sapam, kayak tukang ojek, pakai temenin bang. Sekali kayak gitu. Ya, semata-mata untuk mendapatkan fadilah berjamaah dan mendapatkan takbir yang pertama dari imam. Ya, di sini sebutkan lagi faedah sholat berjamaah sangat banyak, diantaranya tadi dibebaskan dari api neraka, diterimanya sholatnya oleh Allah. Lah asli itu diterima. Orang kalau sholat sendiri dari takbir sampai salam diseleksi mana ini yang khusyuknya, mana yang dia ngerti, mana ini ngerti nggak? Lu Fatihahnya kagak ngerti nanti. Mau sholat sendiri, sholat ini Fatihahnya nggak ngerti, Maliki Yaumiddin ngertiin salah. Tapi kalau sholat berjamaah walaupun nggak ngerti tetap diterima oleh Allah. Itu berjamaah tuh. Mau ente khusyuk nggak khusyuk, ibarat kata tetap diterima berkat berjamaahnya. Yang ketiga di antara fadilahnya lagi, keutamanya selamat dari sifat kemunafikan. Orang munafik itu tandanya ada 3. Idza takallama kadzdzaba, kalau dia ngomong bohong. Yang kedua, kalau berjanji dia ingkar. Kalau dia diberi amanah, idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dia berkhianat. Pengen terbebas dari 3 tanda ini, sholat inti dijaga. Terutama dapetin takbir pula daripada imam selama 40 hari aja coba. Jangan nanti ente udah fokus 40 hari, selebihnya ente sholat sendiri. Jangan, sama aja bohong. Jaga sampai ente meninggal, insya Allah husnul khotimah. Gitu ya. Yang keempat, sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Yang kelima, pahalanya berlipat ganda. Yang keenam, dapat menolak sifat was-was dan godaan syaitan. Dapat menolak sifat was-was dan godaan syaitan. Sekarang kita bahas hukum-hukum sholat berjamaah. Nggak ada di sana. Hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah terdapat 7 bagian. Yang pertama, fardu ain. Hukum sholat berjamaah yang pertama fardu ain. Fardu ain berarti dia wajib setiap individu. Fardu ain yaitu pada sholat Jumat, yaitu bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Siapa mereka? Ya laki-laki terutama yang memenuhi syarat yang nanti kita bakal bahas sholat Jumat. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu pada sholat fardu 5 waktu bagi kaum laki-laki merdeka dan tidak berpergian alias mukim. Hal ini menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu
Sedangkan menurut Imam Rafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Gimana fardu kifayah? Maka sudah ada yang mengerjakan salat berjamaah maka tidak berdosa pada kampung tersebut, tempat tersebut. Ukurannya bagaimana kita bisa mengetahui ada salat berjamaah apa enggak? Paling enggak di situ ada tempat syiar orang bersalat berjamaah di masjid, musola atau aula. Sudah ada yang digugur. Ibarat kata enggak berdosa satu kampung. Enggak ada, salatnya sendiri-sendiri semuanya. Maka gimana? Ya dosa. Dosa semua. Paham ya? Yang ketiga, hukum sholat berjamaah sunnah pada sholat yang disunnahkan untuk dilakukan sholat berjamaah. Cara berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, taraweh, witir pada bulan Ramadan, kusuk, dan lain-lain. Maka sunnah dilakukan secara berjamaah. Yang keempat, mubah pada sholat yang tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sholat sunnah duha, rawatib, dan lain-lain. Yang kelima, khilaf aula. Maksudnya yang lebih utama adalah jika ditinggalkan. Jika terjadi perbedaan keadaan sholat, seperti imam sholat fardu, sedangkan makmum sholat sunnah. Maka gimana? Ya, kalau udah tahu itu jelas imamnya sholat fardu, yang sholat sunnah, yang sholat sunnah ya kalau usah berjamaah dengan sholat fardu. Khilaf aula, ditinggalin lebih baik. Andaikan mau ikut juga nggak apa-apa, paham ya? Ada faedah nih. Faedah yang pertama, jika imam sholat fardu, sedangkan makmum sholat sunnah. Imam sholat fardu, makmum sholat atau sebaliknya, imam sholat sunnah, makmum sholat fardu. Maka makmum tersebut tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan yang lebih utama adalah jika makmum tersebut sholat dengan cara sendiri. Karena sholat dengan cara munfarid sendiri hukumnya sah menurut sebagian ulama. Sedangkan sholat dengan cara berjamaah antara fardu dan sunnah, sebagian ulama berpendapat hukumnya tidak sah. Hal ini menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Syifatus Saja, hukumnya adalah makruh, akan tapi tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi antara imam dan makmum. Imam sholat fardu atau makmum sholat atau kebalikannya, maka gimana? Lebih baik sholat sendiri. Karena apa? Karena ada yang menyatakan dia sendiri sah. Karena ada yang menyatakan ada yang tidak sah. Kalau imam sholat fardu, makmum sholat sunnah berjamaah, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Lebih baik sendiri. Ada juga kata Imam siapa tadi? Imam Nawawi sah tapi makruh. Paham ya? Ya pernah kejadian kayak gitu, misalnya dia lagi di tempat mall atau mana bandara, tiba-tiba dia ikut, nggak taunya si imamnya sholat sunnah. Maka gimana? Kalau misalkan nggak darurat banget, tunggu orang, cari orang gitu loh. Makanya disunahkan berpergian itu berdua. Andaikan kejadian pun juga gimana? Ya udah, tinggal mau ambil aja. Ada yang menyatakan sah, ada yang menyatakan tidak. Nambah ilmu apa enggak? Beruntung enggak belajar? Beruntung, enggak bakalan didapetin kalau dia enggak belajar. Yang keenam, hukum yang keenam nih. Tadi kan sudah fardu ain udah, fardu kifayah udah, sunnah udah, mubah udah, khilaful aula Yang keenam makruh. Hukum sholat berjamaah yang keenam makruh apabila imamnya orang fasik atau ahli bid'ah. Nih, fasik tuh arti fasik itu orang yang melakukan dosa kecil terus-menerus atau orang yang pernah melakukan dosa tapi dia tidak tobat. Ya. Imamnya fasik, dia tahu ini tukang maksiat, ahli maksiat. Komar misalkan tukang zina. Zaman sekarang hati-hati yang pacaran. Ini fasik bisa. Kenapa? Karena pacarannya versi zaman sekarang. Iya, fasik.
atau ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah yang mengada-ngadakan satu perkara. Maka gimana kalau ente tahu dia? Jangan makruh, sah tapi makruh. Cari yang benar. Yang ketujuh, haram. Nah, emang ada haram? Sholat berjamaah ada. Haram terbagi menjadi dua. Haram terbagi menjadi dua. Satu, haram dan sah sholatnya. Haram terbagi menjadi dua di dalam sholat berjamaah. Satu, haram tapi sah sholatnya. Haram tapi sah sholatnya. Bagaimana itu? Sholat berjamaah di tanah rampasan milik orang lain. Sholat berjamaah di tanah rampasan milik orang. Dia ngerampok tanah orang lain atau nyuri, nyolong, hasil korupsi. Sholat berjamaah di situ haram, tapi sah sholatnya. Haram tapi sah sholatnya. Paham ya? Yang kedua, bagian yang kedua dari yang haram ini, haram dan tidak sah sholatnya. Kalau tadi kan haram sah sholatnya, ini haram nggak sah sholatnya. Bagaimana itu? Apabila antara sholat imam dan makmum berbeda tata tertib dan cara dalam melaksanakannya. Apabila antara sholat imam dan makmum berbeda tata tertib dan cara dalam melaksanakannya. Contoh, imam sholat khusuf dengan cara yang sempurna, yaitu dengan 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk setiap rakaatnya, sedangkan makmum sholat fardu atau sholat sunnah. Imam sholat khusuf 2 kali rukuk kan, 2 kali ini. Makmumnya sholat fardu atau sholat, maka ini haram dan tidak sah. Tapi di sini juga ada nanti ada pembahasan yang lain. Kalau misalkan imamnya sudah misalkan udah di rakaat kedua, udah di ruku yang kedua juga gimana? Misalkan itu ada tuh dibahas nanti kita bahas panjang itu. Sekarang kita masukin babnya sekarang, yaitu soal syurutul qudwah ahada asyar. Kalau kita udah tahu tadi apa itu arti sholat jamaah, bagaimana apa dalilnya, bagaimana fadilahnya, keutamaannya, bagaimana hukumnya. Sekarang kita masuk syarat-syarat berjamaah. Ada 11. Syarat-syaratnya maksudnya apa? Biar sah sholat berjamaahnya. Berjamaahnya biar sah. Anda bisa bayangkan di luar sana mereka yang tidak belajar, yang tidak mau ikut majelis atau asal dengar, nggak mau belajar benar, gimana mereka gitu loh. Udah siap ente di kuburan, nanti ditanya sama mereka. Selamatin ente punya keluarga. Kalau ente sayang sama ente punya keluarga, ajak mereka, lindungin mereka. Ya, ente nggak mau nyelamatin, mimpi ente bakal nyelamatin umat Nabi yang lain. Ajak teman ente, ajak keluarga, niat semata-mata khidmat pada Rasul. 1. Allah ya'lama butlana salati imamihi bihadatin aw ghairihi. Allah ya'lama, yang syarat pertama dia tidak mengetahui batal salat imamnya dengan hadas atau selain hadas. Allah ya'lama, si makmum tidak mengetahui batalnya salat imamnya dengan hadas atau selain Ini syarat yang pertama. Annal awwala min syurutis sihhatil qudwah alla ya'lamal ma'mum butlani salati imami bima tafaqa ala butlani salati bi kal hadathi wal kufur. Ya. Si makmum tidak boleh mengetahui batalnya salat imam kalau imam ini batal. Yes. Nah, boleh. Nah, misalkan dia tahu si makmum imam ini batal, kenapa dia kentut kok tadi? Ente mau ngikut orang yang batal wudhunya? Wudhunya batal. Wudhu batal nggak kalau kentut? Batal. Terus ente jadi makmumnya? Ya nggak boleh. Kenapa? Ente mengetahui bahwa si imam batal. Atau si imamnya tidur yang tidak duduk, tidur apa? Berbaring. Yang tidak memakin maq'adahu minal ard. Terus dia jadi imam, ente ngikut, gak sah berjamaahnya. Kenapa? Ente mengetahui kalau si imam tadi maka syarat yang pertama si makmum tidak boleh mengetahui batalnya salat
itu dengan najis, ya, atau dengan hadas, maaf, dengan hadas atau selain hadas. Seperti apa? Istihad, nggak tahu nih, dua-duanya si imam sama makmum, dua orang nih, nggak tahu arah kiblat. Kemudian mereka, si imam mengatakan kiblat arahnya sini, si makmum mengatakan arahnya ini nggak bisa berjamaah. Kenapa? Ya syarat sah daripada sholat harus menentukan arah kiblat, dan arah kiblat harus satu. Masa arah kiblatnya ada bisa dua? Terus yang ini ngadep ini ngadep ini, gimana? Harus sama. Nah, kalau beda ya nggak bisa, paham ya? Atau beristihad di dalam pakaiannya, misalkan sama-sama ini nih, habis mandi pas pakai baju, dia bilang tadi saya lihat ada kucing pipis, cuma nggak tahu nih yang mana bajunya. Nanti cuma ini bersih. Oh enggak, ini yang bersih. Pasti salah satunya ada yang kena maka gimana model kayak gini? Nggak bisa juga berjamaah. Karena di antara mereka juga ada yang kena atau di dalam air pas lagi ngambil wudhu, airnya kurang dari 2 kula. Ada ngambil ini yang bersih. Yang imam mau ada yang ini. Nah, ini nggak bisa juga. Harus sama-sama yakin mereka tidak dalam keadaan yang bisa membatalkan sholat. Jadi syarat yang pertama, alla ya'lama butlana salati imami bihadatsin aw ghairi. Si makmum tidak boleh mengetahui batal salatnya imam dengan hadas ataupun dengan yang lain. Termasuk juga nggak boleh si makmum berjamaah dengan imam yang tahu kalau dia itu kafir. Imamnya kafir. Mungkin bodoh dia, nggak ngerti, nggak apa-apa masih kafir, masih apa, misalkan kata si imam, aneh masih mau sholat, mau jadi imam. Dia makmum tahu kalau dia kafir, nggak boleh, nggak sah. Syarat sholat itu harus muslim. Syarat sahnya harus muslim. Yang kedua, alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Tidak boleh meyakini si makmum tadi wajib qadanya salat alaihi atas si imam. An-natsaniyah min syuruti sihhatil qudwah. Bahwa yang kedua ini daripada syarat sahnya berjamaah, tidak boleh meyakini si makmum wajibnya qadanya salat bagi si imam. Ente kalau makmum melihat si imam tadi udah tahu si imam ini faqidut tahuren, dia nggak ada air sama nggak ada debu. Misalkan si Budi sama si Acong, Budi jadi imam, mereka ini berada di tempat yang tidak ada air dan tidak ada debu. Si Budi dia nggak ada air, nggak ada debu juga, sedangkan si Acong dalam keadaan mutawaddi, dalam keadaan punya wudu suci. Nah si Budi ini pengen jadi imam, paham nggak? Maka gimana? Dia tetap dia wajib sholat, tapi dia faqidut tahuren, yang orang tidak mendapatkan 2 alat suci, air dan debu. Maka gimana? Dia kalau si Acong tetap jadi makmum, si Budi jadi imam, ini tidak boh. Kenapa? Karena sholatnya Budi wajib diqadha. Kenapa dia nggak ada faqidut tahuren, nggak ada air sama nggak ada contoh. Jadi kalau ente tahu ini sholat imamnya dia wajib qadha, ente nggak boleh berjamaah sama dia. Jadi si makmum tidak mengetahui, tidak boleh bermakmum dengan imam yang wajib qadha sholatnya wajib diqadhain, nggak boleh. Walaupun juga si Acong tadi sama-sama faqidut tahuren juga, sama-sama tidak atau tidak dalam keadaan wudu, sama-sama batal. Maka gimana? Tetap tidak bisa. Kenapa? Dua-duanya ini mereka wajib diqadha. Paham ya? Ini orang faqidut tahuren nggak bisa. Yang ketiga, alla yakuna ma'muman. Nggak boleh si imam tadi jadi makmum. Syarat sah berjamaah yang ketiga yaitu alla yakunal imam ma'muman halal iktida bil istihalati kauni tabi'an wa matbu'an wa fi waqtin wahid. Yang ketiga ini imamnya tidak dalam posisi menjadi makmum. Karena selama seorang menjadi makmum maka dia tidak boleh menjadi imam.
Ada Budi datang. Ada orang lagi sholat jamaah, si Budi ini telat banget. Ngeliat temennya ada si Acong di depannya lagi sholat, dia tepak. Padahal si Acong lagi juga sholat lagi jadi makmum. Ada nggak pemimpin dua? Nggak ada. Begitu juga dalam sholat. Kecuali si Acong, imamnya dia nih, imam yang sholat berjamaahnya sudah selesai. Maka Acong berdiri lagi sendiri nih, ditepak sama Budi jadi imam. Nggak apa-apa, paham ya? Paham apa enggak? Jadi syarat berjamaah tidak boleh si imam tadi menjadi Kemudian nomor berapa? 4 ya. La ummiyan. Yang keempat yaitu la ummiyan. Nah, syarat yang keempat ummi. Apa sih ummi? Kita sering dengar Nabi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi ummi. Ya. Nabi yang buta huruf. Ummi itu artinya apa secara bahasa? Man la yaqra wa la yaktub. Orang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Maka dikatakan secara bahasa ummi, orang buta huruf. Yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ada ummi. Adapun menurut istilah secara fuqaha, menurut syariat, yaitu man la yuhsinu halfan min al-Fatihah. Orang yang tidak bagus, tidak benar di dalam membaca al-Fatihah. Maka itu dikatakan dalam surah al-Fatihah aja. Mungkin dia nggak bisa ngomong ro dibaca ro. Ada nggak di sini? Atau dia nggak bisa idgham, mengidghamkan segala macam, mustaqim dibaca mustaqim, mustaqim. Kan ada orang gitu kan? Ada ummi, dikatakan ummi di dalam surah Al-Fatihah. Nah, imamnya nggak boleh ummi. Sebentar, sebelum kita bahas kenapa Nabi Muhammad dikatakan ummi? Apakah itu merendahkan Nabi Muhammad? Nabiul ummi, Nabi yang buta huruf, yang nggak bisa baca. Bukan, justru dikatakan ummi itu mengangkat dan membenarkan bahwa Nabi kita Muhammad Nabi yang dipilih, yang kalau seandainya Nabi bisa baca, Nabi bisa nulis, nanti dituduh sama orang kafir ngarang Quran, ngarang hadis, paham nggak? Quran dibahas karang-karang sama Rasul. Padahal Quran pada waktu itu mengalahkan semua kalam syair-syair yang lainnya. Yang mana pada waktu itu di zaman Nabi, pada waktu itu zaman dulu orang kalau ngomong tuh luar biasa indah kata-katanya. Datang Nabi bawa kalamullah, lewat semua itu syair. Mereka terkagum-kagum dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Ada yang pingsan, ada yang terbengong-bengong mereka. Bingung mereka, ini Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tuh. Makanya dikatakan ummi bukan merendahkan Nabi, tapi untuk mengangkat derajat benar-benar Nabi itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kecuali ummi di dalamnya kita nih, kayak kita. Nah, ummi di sini, imam nggak boleh ummi di sini maksudnya apa? Yang tidak bagus di dalam bacaan Al-Fatihah, mungkin dalam tasdidnya, dalam huruf-hurufnya, ya. Maka inilah imam tadi yang fasih. Allah yukhilal imam bihafin aw tasdid min al-fah wal ma'mum yuhsinu. Makmum bagus, fasih, tapi imamnya telat atau nggak bagus bacaan Fatihahnya. Nggak boleh. Jadi cari imam tadi yang makanya buat ente sadar diri, Fatihahnya gimana? Lu Fatihahnya masih babak belur, mau jadi imam mimpi, malu-maluin, bukan masalah malu-maluin, tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Sadar diri, ngaca, anak gimana nih? Ente sudah tanya belum sama guru? Sudah dites atau belum? Sudah dapat ijazah atau belum? Kalau belum, jangan sekali-sekali. Ya. Atau makhrajnya, atau tasdidnya. Tasdid Fatihah ada berapa? 14. Oke. Tuh. Dari Tong. Ada 14. Itu harus dihafal, harus dibawa di dalam diri kita setiap hari-hari, dipraktekin. Kalau perlu cari guru tajwid. Mau mulut lu mencang-mencong kayak enggak? Yang penting benar. Daripada nanti di mencang-mencong bukan akhir lu nanti di kuburan. Sini gua ajarin gebuk dor. Gila nyari duit aja semangat luar biasa. Perhatiin benar-benar nih persiapan buat sholat ente buat Allah. Dari kesiapin belum? Belajar, mumpung masih longgar waktunya. Buang malunya.
ente kalau fokus untuk akhirat, dunia bakal ngajar buat ente. Tapi kalau ente dunia yang ente fokusin, akhirat ente sampingin, ente bakal jadi budak. Lah kaya, wala dapat ini wala itu. Ingat-ingat omongan anak. Ente kalau ente prioritaskan akhirat ente, dunia bakal ngikut ente. Tapi kalau akhirat ente kesampingin, dunia ente prioritaskan, ente bakal jadi budak dan ente bakal lahina wal huna. Nggak sini nggak situ. Pegang nih. Contoh, usah jauh-jauh majelis. Majelis yang di samping gampangin. Ente bakal digampangin sama orang, bakal disepelehin. Tapi kalau ente prioritaskan, ente belajar semata-mata pengen banggain Nabi, senangin Nabi. Kenapa Nabi pengen lihat umatnya pintar, tahu apa yang diajarkan oleh Nabi, umatnya paham. Ente prioritaskan, ente bakal diprioritaskan sama yang lain. Allah yang bakal ngasih bantuan. Tapi kalau ente sampingin, ente ngesepelein, ente bakal disepelein. Hatta ente sama orang-orang hebat. Hati. Paham ya? Fatihah cek lagi nih. Ada penapasan, mana nggak perlu, ente bebas mau sama siapa aja, yang perempuan sama perempuan nggak perlu, yang laki sama yang laki, cari guru tajwidnya, ustaz tajwidnya, bayar kalau perlu, jangan modal gretongan, jangan bakhil, kok bakso kapan, paham ya? Bayar, cari guru tajwid, tes, coba tes, ini kalau yang di sini saat mau kuliah tuh, yang udah pulang umroh belum nggak tahu, mungkin insya Allah udah. Pak Muhammad bantu itu nyenengin mereka lillahi ta'ala. Ini mau kasih guru aja, mau ngasih ustaz pikiran 1000 kali pengen kayak mimpi ente bakhil sama ente punya guru, mimpi ente bakal kayak gak bakalan lah kayak dunia wala akhirat yang royal sedang. Tapi gak perlu juga nunjukin ini, kadang-kadang sok-sokan mau ngasih ini gak tahu dibuka ratusan ribu doang gampang ya mas sekarang, diam gak usah catat nomor rekening transfer, bener gak? Iya, begitu aja repot. Bukan ke gue, guru tajwid. Mana pakai dolar, pakai emas lu ngasih gue. Paham ya? Ya kasih mereka. Biar ente apa? Biar ente berbukti, ada belajar. Nanti dihisap ente kena. Mikir ente enggak dihisap. Dicek nih nanti sholatnya gimana? Oh, Fatihahnya berantakan. Kenapa nih alasan Fatihahnya berantakan? Waktunya banyak. Sehat walafiat. Nyari duit bisa, pacaran bisa, maksiat bisa, belajar Fatihah nggak bisa, kena ente. Itu masalah ini ente nanti ketemu sama Nabi. Hati. Jangan main-main. Belajar, ayo cepat. Jangan dientengin, ente bakal sepeleng, ente nggak bakal belajar. Cari lagi ustaz tajwidnya. Tempat ente masing-masing. Yang perempuan cari ustazahnya. Paham ya? Ya umnian ya. Tapi gimana Beb kalau sama-sama pelat, sama-sama nggak bisa? Nah, kacau juga bacaannya, nggak apa-apa ya. Kalau sama mereka tidak apa ya apa. Tapi Beb, aneh taunya sholat zuhur sama sholat asar kan sholatnya sir. Pas diajak ngomong apa? Nah gimana nih? Ngomong aja berantakan, apalagi baca Fatihah. Nah ini gimana? Itu ya ada yang menyatakan nggak apa-apa kalau selama sholat sir ya. Tapi makanya sadar diri kalau yang udah ngerasa Fatihahnya kacau, jangan pernah sekali-kali jadi nah. Masya Allah. Terus gimana kalau misalkan ada yang gagap? Bismillah, dia nggak merubah makna, nggak merusak makna, dia fasih tapi dia gagap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana? Kalau gagap, ya sah tapi makruh. Ya, cari yang benar deh, masa lo cari gagap ya? Ya nggak usah, cari yang benar. Gak usah maksain juga. Nanti kalau gagap jangan maksain diri jadi imam. Terus kalau kecuali dia sama istrinya sendiri, ya kecuali sama istrinya sendiri. Begitu juga orang yang dia tidak gagap tapi dia melahan-lahan, tapi yang tidak merubah makna. Baca lahannya dinada-nadain, nada-nadanya ya gimana gitu. Udah deh, lu gak usah pakai nada-nadain deh. Nada-nada mengaji itu ngikutin, ada giraah masing-masing. Ya, belajar makanya. Nanti pakai nada apa ya, nada begitu deh. Ngikutin cara salaf, ngikutin cara habaib. Gimana ya? Mereka belajar baca tadi seperti abahnya sampai ke Rasulullah. Ente lihat tuh habaib sama semuanya. Anda mau ngikutin imam ini, ente ikutin yang jelas nasabnya. Selamat ente. Paham?
Azannya juga begitu, azan ikut azan gimana? Dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba buka di YouTube tuh ada. Ikutin, nunjukin kalau ente ini benar-benar ittiba mereka, ngikut sama mereka. Ya, kalau habaib kita nggak perlu banyak-banyak lahan. Tapi bacaannya fasih, lucunya itu yang penting. Hudurnya itu, bacaannya. Karena kita kalau melenggak-melenggok, akhirnya pengen lihat suaranya bagus. Ujung-ujungnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dipu. Waliyadzubillah, amin. Mudah-mudahan dilindungi nih. Jauh ini. Berapa nih? 5. Yang kelima, Allah yataqaddama ala imamihi fil mawqif. Allah yataqaddama ala imamihi fil mawqif. Syarat berjamaah yang kelima, tidak boleh mendahului si makmum ala imamihi terhadap imamnya fil mawqif di dalam tempat berdirinya. Ketika syarat berjamaah yang kelima adalah tidak boleh si makmum mendahului imam dalam posisi berdirinya. Posisi apa aja? Berdiri. Pas kalau lagi sholat berdiri ya berdiri, kalau lagi sholat duduk ya duduk, nggak boleh. Nah, tinggal batasannya bagaimana? Kalau sholat berdiri, batasannya dengan si imam, yaitu dengan tumit kakinya, tumit kaki kaki. Lihat ke depan, lihat nih sini. Ini imam, ini tumitnya. Ini kaki imam nih, jari-jarinya, tumitnya di belah. Nggak boleh tumitnya tadi bersejajar atau tumit si makmum di depan daripada tumit si paham apa enggak? Ada yang menyatakan mata kaki. Adanya tumit, ya ente ambil ya di bawah mata kaki lah. Paling enggak ya kalau paling bagusnya gimana? Kalau berdua doang nih, ya kalau bisa ya agak begini aja, jangan terlalu jauh juga, agak maju dikit. Paham ya? Nanti kita ajarin gimana sih posisi-posisi. Pas lagi berdua gimana, pas lagi bertiga gimana, ya, tempat sempit gimana, nanti kita ajarin itu. Nah, batasannya tumit si imam jangan didahului itu. Jangan didahului dengan apa? Dengan tumit si makmum. Paham ya? Kalau sejajar gimana? Sah sholat, tapi nggak dapat fadilah jamaah. Minimal mundur sedikit, minim udah dapat itu. Kalau misalkan sholat berdua, ini nanti sholat jajaran ya, emang pacara loh. Belajar di bawah tumit ini. Paham ya? Paham apa enggak? Tuh. Terus ada di masjid-masjid salat berjamaah kadang-kadang disuruh rapat. Ya itu sunnah. Rapat juga bukan dengan kaki, tapi dengan bahu. Rapat pakai kaki. Makin lebar ngangkang dulu. Mana ini? Ini nggak nemuin. Kita belajar Syafi'i. Kaki, bahu sama bahu. Paham ya? Baik. Kalau sholatnya duduk, misalkan berjamaah sholatnya duduk, maka patokannya adalah pantat. Patokannya adalah pantat. Kalau sholatnya berbaring, maka patokannya dengan ya misalkan berbaring ada kiblat nih dia berbaring nih, kepalanya sini kaki, kiblat sono berbaring. Maka ya tubuhnya tadi baringannya tersebut, paham ya? Jangan sejajar nanti, tapi di belah. Kalau mustalkin, misalkan berjamaah di rumah sakit nih pada tua-tua pengen jamaah, tapi sholatnya udah pada terlentang kan, kalau nggak bisa berbaring kita terlentang, maka gimana? Misalkan terlentang sana kiblat, ya ini kaki ini kepala, maka gimana? Batasnya adalah kepala, paham ya? Jadi ini imam, ini kepala sama kepala jangan disalip gitu loh. Kalau ini kaki ini kepalanya imam gimana ya? Lapek, masih bisa. Kepalanya sejajar atau kepala imam lebih deh. Nah, ini kepala batasannya ya. Kalau disamain tumit sama tumit atau sama yang tadi tuh, maka makruh, itu bisa menghilangkan daripada keutamaan salat berjamaah. Yang keenam, ayya'lam intiqalati imamihi wallahu a'lam bis. Tadi itu sambung ya akan datang.
di syarat berjamaah yang akan kita bahas yang akan datang. Al-Fatihah dari Imam hadis Hasan Mahdud. Cuma mana Allah isi habis hijab Allah isi syukur adilan karena itu sudah alam ada hadisnya waktu ini insya Allah wa ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Ini halaman berapa nih? 272. 272 ya? Ya. Nomor 4. Ya. Adapun kiat-kiat mendidik anak, diantaranya nomor 4 sekarang, dengan banyak bercerita kepada anak-anak dengan cerita-cerita tauladan. Karena sebuah cerita merupakan salah satu senjata dan kiat untuk merubah moralitas seorang anak. Dengan cerita semangat, seorang anak akan bangkit. Dengan cerita seorang anak akan baik perilakunya, karena dia ingin meniru orang yang diceritakannya tersebut. Dan dengan cerita, seorang akan termotivasi untuk berprestasi. Serta dengan cerita pula, seorang anak akan kuat pendirian dan kesungguhannya. Tentunya, cerita yang dimaksudkan di sini adalah cerita-cerita yang baik, yang mengandung unsur ketauladanan bagi anak tersebut, yaitu dengan cerita para nabi, alaihimussalam, cerita para sahabat nabi, maupun keluarga nabi, begitu pula cerita para ulama, ceritanya para salafun saleh, yang semuanya itu pasti akan berguna bagi akidah dan keimanan dari seorang salafun saleh. Sering kita dengar kata aslafun salihun atau salafus saleh. Apa itu salafun? Pengikut orang-orang pengikut dahulu daripada orang-orang salaf. Sebagaimana firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nutabbitu bihi fu'adak. Dan semuanya kami ceritakan kepada kamu untuk memperkuat keteguhan hatimu. Ini ayat, ya, ini Allah menceritakan nabi-nabi di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Cerita nabi ini kepada Nabi Muhammad tujuannya apa? Mengokohkan imannya Nabi Muhammad, menguatkan imannya Nabi Muhammad. Allah aja ceritain kisah-kisah sebelumnya kepada Nabi Muhammad. Makanya salaf kita baca maulid, baca sirah sejarah. Kenapa? Ngadain hall itu kita ini kalau ngadain hall, orang-orang yang benar-benar pantas di hallin, orang-orang yang ulama, salaf, orang-orang yang benar. Ini nanti orang biasa kita hallin ya. Kalau tahlil doang nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bukan ulama, bukan orang lain, ya jangan. Nah, cukup dengan tahlil. Hall itu apa? Menceritakan kebaikan-kebaikannya, mujahadahnya dia, jasanya dia, agar kita tiru, orang lain bisa ngikutin. Makanya sering-sering hadir hal, walaupun jauh. Nanti nih, besok nih, bulan besok, halnya Habib Abu Bakar Gresik hadir. Ente bukan patokan, takaran bukan uang, tapi niat ente, kejujuran ente, mahabbah ente sama mereka. Ente jujur, ente sidik, niat ente benar, ente bisa berangkat. Ente nggak punya duit, nggak bisa hadir, minimal baca silahnya, fatihah mereka. Itu cinta. Ini mah denger hal gigit jari doang. Wala nge-share, wala dilihat. Pengen kumpul sama keluarga Nabi, tapi ngapain? Ayo, yang dekat aja nggak pernah dihadirin. Ya, hadir, insya Allah mudah-mudahan hadir semuanya nanti. Kesimpulannya, di antara hikmah dari cerita yang diceritakan adalah menguatkan hati dan memotivasi serta membulatkan kesungguhan dari orang yang mendengarnya untuk melakukan suatu kebaikan dan ketaatan. Dan hindari cerita-cerita yang tidak baik, yang akan berpengaruh tidak baik kepada anak. Seperti cerita yang berkaitan dengan orang-orang kafir, cerita yang tidak mendidik dan tidak berbobot seperti cerita Doraemon yang mengajarkan anak-anak untuk suka berhayal. Nih, Koko nih contohnya. Baling-baling bambu. Giantnya dia. Shizuka mana Shizuka? Akhirnya anaknya hayal, Abi, Papi, kita pakai pintu Doraemon aja.
Yang mengajarkan anak suka berkhayal dan malas bekerja, serta selalu berangan-angan yang semuanya hanya sebatas impian. Begitu pula cerita-cerita tentang kesaktian maupun kekuatan yang di luar kekuatan maupun nalar manusia, karena yang semacam ini juga tidak mendidik, apalagi cerita-cerita yang berkaitan dengan keadaan orang dewasa. Maka hendaknya yang semacam itu sebaiknya tidak diceritakan kepada anak, karena hal itu tidak mendidiknya dan sangat tidak baik bagi seorang anak seusianya. Yang kelima, wallahu a'lam bishawab. Pentingnya. Nanti sini ada pertanyaan. Kalau misalkan kita di tempat umum terus sholat berjamaah, kita kan nggak tahu imam sama bacanya, kalau nggak dia jadi imam, ternyata pas baca Fatihah dia mahrunya kurang gitu. Kita kan si makmum udah tahu gitu. Apa dilanjut atau gimana? Kok bisa keluar, bisa misahin diri gitu loh. Makanya ente begini juga nih, yang penting nih tadi nih yang saya tadi apa, tidak boleh bagi si makmum mengetahui imam itu batalnya atau qadha, wajib qadha. Kenapa kadang kita ngelihat zaman sekarang ini, jangankan masalah bacaan Fatihah, ngelihat si imam nih, ini penting nih, kita kan tahu kalau dia orangnya banyak orang awam, nggak belajar, nggak ngerti fikih, yang pakai celana kalau pipis berdiri nyiprat kemana-mana, ya kan? Nyiprat nggak? Nyiprat. Kalau nanti asal ngikut aja. Kalau di nyiprat gimana sholatnya? Nggak sah. Karena dia punya najis. Maka gimana? Cari yang serak hati gitu loh. Terus kalau nggak ada juga, apakah sholatnya? Jangan. Cari orang tetap cari orang. Kalau husnuzon gimana? Nggak apa-apa itu. Ya, urusan ente. Percaya insya Allah ente. Ya, husnuzon, berbaik sangka sama dia orang, insya Allah ngerti, bener, nggak masalah. Tapi kalau jelas-jelas tahu nih orang bahlul, pipisnya sembarangan, nyiprat kemana-mana, terus ente pakai, serem zaman sekarang, bener serem, bener. Makanya kalau nggak belajar rugi. Ada yang bener-bener, tapi asal sembarangan cebok. Apalagi lihat di SPBU masjid-masjid sekarang nih, embernya kurang daripada 2 kulah. Orang kalau pipisnya berdiri nyiprat jadi najis, ente pakai buat nyuciin ini. Jadi najis juga ente. Enggak sadar. Itu sadar enggak pernah di situ. Maka anda kalau di kamar mandi nih, anda yang kalau di kamar mandi umum terutama, pasti anda buang tuh airnya. Udah buang, isi lagi. Anda siram lagi tuh dinding. Iya gitu biar yakin, bukan was-was kayak gini apa-apa. Jaga. Udah ane siram, udah bersih, apalagi apa bersih, udah bersih nggak mundur langsung. Siram udah bersih, baru. Udah kalau misal pakai celana, anak kan kalau mau pakai celana tuh, celana buka semuanya. Nggak emang lu keluarin doang ngintip. Buka semuanya. Buka, biar apa bisa melaksanakan sunnah Nabi. Enggak beb, ane gulung nyiprat, hati lu gulung. Kecuali nggak tahu tuh katanya ada apa tuh model zaman sekarang, kalau yang laki ada penghalangnya apa itu? Yang kayak aluminium plastik tuh menghalangin biar nggak nyiprat apa ya? Wah, asal buka deh udah, nanti bisa ngikutin Nabi.